Iya, dan itu kan sudah disampaikan sama Mas Ganjar. Oh iya. Akan melanjutkan apa-apa yang memang menjadi program pentingnya Pak Jokowi, membangun kesejahteraan rakyat. Caranya Mas Ganjar dan Pak Jokowi ya, itu mirip pemberdayaan orang, pemberdayaan manusia, emansipasi, gitu ya. Gitu loh, iya. Kalau Anies sama Caimin jelas posisinya, gua nggak mau. Sebuah partai politik ngomong, kalau gua menang maka gua hapus undang-undang. Ya. Kalau Pak Prabowo pernah menentang selama 2 kali pilpres. Dan kita agak susah ngomong bahwa ini pelanjut. Buat apa lo dipilih lagi? Dipilih kalau lo nggak melakukan perbaikan. Iya betul. Anggaplah ya ini lucu-lucuan. Dia sebagai presiden kemudian nanya, Mas Eko susah dapat kerjaan tapi jagonya apa? Oh saya jago bikin konten. Oke, makan siang. Mas Eko. Iya. Nah, gue mau nanya nih betulnya. Udah nanya dulu lo. Loh iya dong, ini gue sebagai junior nanya. Kita punya 3 pasangan paslon, capres-cawapres. Oke. Buat kita ini mungkin kita sering ngobrolin tiap hari, tahu lah dikit-dikit seluk-beluknya. Tapi kalau buat publik kayaknya belum terlalu banyak. Ini sebetulnya ketiga paslon ini bedanya apa sih? Kalau rencananya sama, mendingan rembukan aja udah salah satu gitu aja. Gambrengan ya. Samaan gitu kan, maju aja. Iya gitu. sih, biasanya ya kalau pilpres itu lo nyusun visi misi semua. Ya beda-beda tipis kan, buat Indonesia ke depan, Indonesia begini begitu. Sebetulnya kan penyelesaiannya semua orang udah tahu problem kita. Jadi capres-capres itu kalau lo baca dokumen visi misinya, ya tipis-tipis. Nggak ada yang rencananya membuat Indonesia mundur gitu misalnya. Nggak ada. Ya terus bedanya apa dong? Kalau gua ngelihatnya ya dari positioning sikap mereka terhadap capres sebelumnya, Pak Jokowi kan sebetulnya harus kita akui. Dalam politik kita itu salah satu titik sentralnya Pak Jokowi. Pak Jokowi sebagai titik sentral. Nah, positioning Pak Jokowi ini bagaimana respon para capres ini terhadap positioning Pak Jokowi. Kalau kita lihat misalnya Anies, positioningnya jelas, perubahan. Dia berhadap-hadapan. Antitesis lah. Antitesis. Dia berhadap-hadapan. Pokoknya apapun tentang Pak Jokowi salah. Kemarin pengen yang lain dari Pak Jokowi. Kemarin PKS tuh kan udah memulai mempertanyakan IKN kan. Ya, PKS bahkan bikin spanduk baliho ya. PKS menang, IKN nggak pindah. Oh gitu? Iya, IKN tetap di Jakarta. Wih. Itu artinya PKS pengen bilang undang-undang IKN nggak berlaku. Padahal itu undang-undang loh. IKN kan diputuskan oleh undang-undang dan undang-undang itu harus dilaksanakan. Bagaimana mungkin sebuah partai politik ngomong kalau gua menang maka gua hapus undang-undang. Ini kan lucu kan? Kalau PKS bilang misalnya, kalau gua menang gua akan hapus pajak. Masih make sense lah kalaupun ada undang-undang pajak, tapi barangkali pajak kendaraan dulu tuh dia ngomong kayak gitu, kalaupun nggak pernah dilaksanakan sih. Itu jadi kalau Pak Jokowi ini sebagai satu sentrum, ada Pak Prabowo sama Gibran. Yang apa-apa Jokowi. Apa-apa Jokowi. Bahkan banyak statement dari Pak Prabowo dan Gibran seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Iya. Ini kita ngikutin Jokowi aja. Pokoknya ya mengacu pada Pak Jokowi. Jadi ini kayak apa ya? Parkirnya drastis Mas. Maksud gua kalau dulu kan apa-apa salah Jokowi. Oh iya. Sekarang apa-apa ikut Jokowi. Gitu. Apa-apa ikut Jokowi. Bahkan untuk debat pun kata Gibran ya nanti menunggu arahan Bapak. Gitu. Nah itu jadi Pak Prabowo sama Gibran ini sebagai posisinya tesis, oke. Iya kan? Apa-apa ikut Jokowi, dia sebagai tesis. Antitesanya Anies. Posisinya apa-apa tidak ikut Jokowi. IKN nggak ikut Jokowi. Pokoknya semua yang dilakukan Jokowi salah. Gue pengen berubah semua. Berarti ada sintesisnya nih, ada tesis, antitesis, sintesis. Ganjarnya dan Mahfud itu sintesisnya. Kenapa lu bilang gitu? Karena gini. Kalau lo lihat ya secara ideologi atau kedekatan emosional, kedekatan profesional ya. Oke. Katakanlah Gibran anaknya iya. Tapi kan secara profesional dia bekerja di bawah Pak Jokowi baru 2 tahun. Itu pun berjenjang. Kan dari presiden sampai wali kota. Gubernur, wali kota ada lapisannya. Pak Prabowo bekerja di bawah Pak Jokowi ya belum 4 tahun dan kita juga tahu lah sejarahnya dulu dia penentang Jokowi nomor 1. Orang yang paling tidak setuju Jokowi jadi presiden tuh namanya Prabowo. Iya. Iya kan? Betul. Nah, Ganjar ketika dia gubernur Jawa Tengah,
Jokowi Presiden Indonesia, itu bekerja sama dalam sebuah konteks yang sangat dekat. Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah, dari Solo, Ganjar. Itu hampir 9 tahun, bro. Iya, betul. Secara emosional. Itu di eksekutif doang lah. Di eksekutif. Belum lagi background. Pak Jokowi adalah anggota kader PDI. Ganjar kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi adalah orang yang punya visi bagaimana membangun untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu juga diterjemahkan secara efektif sama Ganjar di Jawa Tengah. Misalnya cara dia menangani inflasi. Dan cara Ganjar menangani inflasi itu... Dan beberapa proyek strategis pemerintah juga turun ke Jawa Tengah kan. Beberapa proyek strategis pemerintah pusat, itu Ganjar pasang badan. Iya. Kayak misalnya Wadas. Wadas itu kan proyek strategis nasional. Problem-problem Wadas itu adalah problem-problem nasional. Harusnya dihandle oleh tim nasional. Tapi karena adanya di Jawa Tengah, Ganjar yang pasang badan. Sampai digebukin. Iya. Gitu loh. Jadi secara emosional maupun secara profesional itu relate. Kalau kita ngomong bukan cuma soal ini kan yang melanjutkan Pak Jokowi bukan cuma sekedar apa yang mereka miliki dalam artian ikatan keluarga kan, tetapi yang lebih penting bagi kita apa secara profesional ya, apa yang dulu dikerjakan Pak Jokowi dan kemudian relate atau harus dilanjutkan oleh orang-orang yang seperti apa. Kalau Anies sama Caimin jelas posisinya, gue nggak mau. Kalau Pak Prabowo pernah menentang selama 2 kali pilpres, dan kita agak susah ngomong bahwa ini pelanjut. Walaupun berdampingan sama Gibran ya, kan secara ideologi lo bayangin lo orang yang pernah lo tentang ide-idenya sangat keras selama 2 kali pilpres. Lalu sekarang lo ngomong gue akan lanjutin lo. Kalau gue melihatnya juga anggaplah 4 tahun belakangan ketika dia jadi menteri nggak usah dihitung. Nah kalau di luar itu juga catatannya ya dia pernah ngapain gitu. Nah itu dia, bahkan kerja-kerjanya Pak Prabowo di Kemenhan kan berapa kali dikritik Pak Jokowi. Betul. Jangan buang-buang anggaran, jangan ya itu artinya ya harus efisien karena uang kita sedikit. Itu dikritik secara terbuka sama Pak Jokowi ketika waktu itu dalam sambutan acara serah terima jabatan militer gitu, gue lupa apa. Iya, betul. Itu artinya sebetulnya dari sisi militer, dari sisi pertahanan mungkin karena memang Prabowo kemampuannya atau backgroundnya di situ iya. Tapi kan memerintah Indonesia ini nggak cuma satu bidang. Oh iya, betul, jauh. Iya dong. Nah, gue lihat kayak misalnya respon terhadap IKN. Mas Ganjar ketika ditanya sama wartawan, gimana nanti Pak Ganjar soal IKN? Kata Pak Ganjar, lo jelas IKN itu undang-undang. Presiden dipilih itu tugas utamanya melaksanakan undang-undang. Ini kan kayak bertanya begini, kalau Anda jadi presiden nanti ada pemilu nggak? Iya kan udah ada undang-undangnya, harus ada pemilu, gitu. Ya masa mau dihapus gitu loh. Presiden tugas utamanya adalah melaksanakan undang-undang. Itu tugas utama eksekutif. Yang buat undang-undang adalah legislatif, melaksanakannya. Iya. Makanya agak lucu tuh kampanyenya PKS, untung aja PKS bukan Anies ya. PKS menang, IKN tetap di Jakarta, ibu kota tetap di Jakarta. Itu agak lucu sih. Kan dia yang bikin undang-undang. Iya, dia terlibat tuh. Kan terlibat dalam undang-undang IKN kan PKS terlibat. Betul. Kenapa waktu ketika undang-undang dibahas dia nggak walk out misalnya, menyatakan keberatan? Kan enggak. Kok tiba-tiba kampanyenya kayak gitu. Yang kedua nih yang gue bingung ya, sorry ya. Program utamanya Pak Prabowo apa sih yang kita kenal? Yang paling terkenal makan gratis, makan siang gratis. Nah, ini agak jauh nih sama Jokowi nih sebetulnya. Itu dia. Dari model-modelnya ya. Dari model-modelnya agak, gue juga ngelihat gini. Makan siang gratis kata dalam hitung-hitungan tuh butuh dana sekitar 400 triliun. Kan dari mana uangnya? Kata Nusro nanti uangnya refocusing atau realokasi dari uang bansos. Gila loh. Berarti kan bansos ini Pak Jokowi nih, kartu-kartu nih. Kartu. Yang dulu dikata-katain. Iya, yang dulu Prabowo bilang Indonesia ini. Gak usah terlalu banyak kartu, 1 kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali. Indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien. Butuh kesejahteraan, gak butuh kartu-kartu gitu loh.
Mungkin pengen dihapusin. Iya. Gue nggak tahu ya. Tapi kalau 400 triliun itu buat makan gratis, berarti dana bansos itu nggak ada lagi. Iya dong. Keluarga miskin nggak dapat lagi. Jadi kartu-kartu itu memang pengen dihapusin ya. Ya, kalau dari konsekuensinya sisi anggaran ya. Iya kan, konsekuensinya harusnya begitu kan, uangnya terbatas kan, bukan yang asal tinggal metik gitu loh, tinggal nyetak gitu. Enggak, kita ada struktur anggarannya. Iya benar. Nah, gitu loh. Apakah ini belum dijelasin tuh kartu-kartu itu tuh? Belum lagi menurut gua gayanya jauh banget kan. Kalau Pak Jokowi salah satunya, kalau kita ingat dia BLT itu kan tidak langsung kan, bukan tidak langsung, tidak secara fisik. Begini ngasih orang gitu loh. Tapi transfer apa? Transfer. Lah kalau makan kan nggak mungkin ditransfer. Oh iyalah makanan clear gitu. makan ngumpulin orang. Gue ngebayangin nanti setiap siang di sekolah-sekolah orang antri baris kayak di penjara makan. Iya kan di penjara gitu kan, jatah langsung makanan. Bahan-bahan untuk pengolahan makanan, anggaplah itu makan gratis itu. Bahan-bahan untuk pengolahan makanan ini kan kemudian tersentralisasi, industrinya jadi menyempit gitu loh. Kan makan ini banyak, anggaran banyak lah, artinya terserapan bahan-bahannya banyak. Dan harusnya itu di pasar itu tersedia, yang makan segitu-gitu juga. Yang makan sama. Tapi harusnya yang dibeli ini sebagian di pasar sana, bagian di pasar, akhirnya dipusatkan di negara. Yang terlibat terbatas kan. Bener. Ya kita nggak usah ngomong misalnya ada cawe-cawe atau apa, ada bagi-bagian gitu enggak. Tapi yang terlibat terbatas. Ya ini yang gue bilang nature-nya pasar akhirnya kerusak. Terdistraksi ya. Sebetulnya kayak misalnya program Pak Jokowi ya untuk menahan angka kemiskinan ekstrim dengan PKH, bantuan-bantuan sosial itu kan cukup bagus. Karena orang-orang yang memang perlu dibantu yang punya kemiskinan ekstrim, dia punya uang dengan kartu-kartu itu kan, punya uang, dia bisa belanja di pasar ini, memenuhi kebutuhan sesuai dengan ada efek ekonominya juga. Setuju. Dia punya uang, dia bisa belanja. Iya. Tidak dipusatkan, dia bisa belanja terserah di mana aja. Oh ya, akhirnya uang terjadi trickle down efek kan? Secara natural. Tidak dipusatkan, gitu misalnya. Yang megang 15 orang gitu misalnya proyeknya gitu. Enggak dipusat. Justru itu menurut gue malah bagus kalau pakai kartu-kartu itu harusnya diteruskan. Iya, dan itu kan sudah disampaikan sama Mas Ganjar. Akan melanjutkan apa-apa yang memang menjadi program pentingnya Pak Jokowi, membangun kesejahteraan rakyat. Tapi kan tentu saja yang namanya program ada 1-2 yang masih bolong. Itu harus kita akui lah, itu biasa lah. Ada 1-2 yang masih kurang, yang perlu dievaluasi. Jadi kalau dalam bahasa agamanya itu mempertahankan apa yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang. Betul. Itu dia sebagai sintesa. Betul, setuju. Itu menarik tuh. Gua sih melihatnya itu. Jadi kalau kita pingin berpikir ya, gua pingin Indonesia yang berkelanjutan. Dari Pak Soekarno, Soeharto dan presiden-presiden lainnya berlanjut terus. Kita nggak kayak masuk pom bensin. Jauh sebelum Pak Jokowi ngomong pom bensin itu kayaknya lu duluan itu. Iya. Jangan sampai kayak pom bensin. Iya, karena gue berpikir gitu bro. Indonesia ini jangan sampai setback. Iya. Nah, untuk pom bensin itu tidak harus diterjemahkan secara letterlux. Ikutin. Kalau ke anaknya, harus gitu. Ini soal program. Soal cara berpikir. Soal bagaimana mengeksekusi, memimpin Indonesia. Nah ini maksud gue, lu bisa mengidentifikasi, lu bisa branding mengidentifikasi diri sebagai Soekarno, sebagai Soeharto, sebagai Gus Dur, bisa apapun. Tapi paradigma itu susah di copy paste. Paradigma cara mandang masalah itu. Setuju sih. Kayak gini, ya Mas Ganjar, Pak Jokowi misalnya memang berangkat dari kandang yang sama sebetulnya kan. Artinya paradigmanya sebetulnya nggak jauh-jauh amat gitu. Ya bahwa ada perbedaan individual itu biasa. Tapi kalau Prabowo memang pada dasarnya berangkat dari ini yang berbeda ya. Cara pandangnya makanya kita susah tuh menjelaskan mana mungkin program seperti makan siang gratis itu keluar dari mulut Jokowi. Kayaknya nggak mungkin. Dengan gaya dia yang kayak begitu. Ganjar nggak mungkin tuh kayak gitu. Nggak mungkin karena kalau kita lihat caranya Mas Ganjar dan Pak Jokowi itu mirip pemberdayaan orang, pemberdayaan manusia, emansipasi gitu ya. Gitu loh. Lo tidak kasih semua penyakit lo kasih aspirin. Lo kasih bodrek. Makan siang gratis itu kan bodrek bro. Lo sakit perut kasih bodrek. Betul. Obat painkiller gitu kan, menahan rasa sakit. Tangan lo keseleo, lo kasih bodrek. Nggak akan sembuh. Menghilangkan sakit, sebentar. Tapi penyakit lo nggak sembuh. Betul. Nah, menyembunyikan penyakit malah. Menyembunyikan penyakit. Nah, Pak Jokowi sama Pak Ganjar, cara pendekatannya nggak begitu. Emansipatoris.
Iya, emansipatoris. Orang ayo kita fasilitasi bersama-sama. Ayo. Gitu. Oke. Kita bantu fasilitasnya, lu kreatif, Ya. kita dorong. Nah, lu bisa apa? Punya kemampuan apa? Ini ada KUR, ini ada bantuan prakerja, ini ada PKH dan lain-lain. Monggo, lu ininya di mana? Iya. Ada pilihan. Lo gunakan sesuai dengan kebutuhan lo. Bantuan sosial itu beli beras, beli apa-apa, terus sekolahnya juga dan lain-lain. Itu yang menarik sebetulnya. Dan yang kalau kita lihat Pak Jokowi kan karena seluruh Indonesia kan sifatnya umum ya. Umum. Pak Ganjar karena kemarin dia di Jawa Tengah, dia bisa melakukan kekhususan Iya. dari yang umum ini kemudian dimodified. Iya. Dia Sesuai dengan kebutuhan lokal. Sesuai dengan kebutuhan dia modified dan kemudian akhirnya jadi meningkat. Betul. Soal kasus pendidikan misalnya, Pak Jokowi kita sudah sepakat pendidikan gratis, gitu. Iya, Mas Ganjar mau. Ya, Mas Ganjar melakukan bukan cuma pendidikan gratis di sekolah-sekolah, tetapi juga gratis sistem boarding. Buat anak-anak miskin. Iya. Menurut gua itu Iya. modifikasi dasarnya sama tapi dikembangin. Itu baru gitu. pendidikan ya. UMKM misalnya, naik pesat. UMKM. Difasilitasi Jawa Tengah. semuanya. Iya, dengan lapak ganja. Betul, dulu dan ya. lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak bisa membayangkan orang kayak Pak Jokowi, kayak Pak Ganjar itu ditanya, anggaplah ya ini lucu-lucuan. Dia sebagai presiden kemudian nanya, Mas Eko kurang susah dapat kerjaan tapi jagonya apa? Oh, saya jago bikin konten. Oke, makan siang. Iya. Terus, lu jago apa? Kameramen. Oke, minum susu. Nggak gitu. Kita bayangin nggak gitu. Iya. Dan buat anak-anak muda juga nggak relate loh. Iya. Bener apakah makan siang gratis itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan gizi dan lain-lain? Enggak. Ya gizi itu kan Ini soal kontinuitas. kontinuitas, gitu. lo nggak mungkin sekali makan siang tiba-tiba lo sudah merasa bergizi, Betul, sudah berubah otak lo, ya nggak mungkin lah. Oh, abis makan siang pulang-pulang ngemilnya akar pohon apa gitu misalnya sama aja kan gitu. Nah itu dia. Nah gue sih ngelihat itu ya bro ya. Kalau kita rasional ya, kontinuitas apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, yang paling dekat secara karakter, yang paling dekat secara kemampuan, yang paling dekat secara ideologis itu Pak Ganjar. Iya. Tapi yang menarik, ini tambahan, ada plus. Pak Ganjar plus Pak Mahfud. Nah ini menarik. Kalau Pak Prabowo dulu posisinya antitesa Jokowi. Iya. Sekarang dia ingin memposisikan sebagai duplikasi. Iya. Tapi kan orang nggak bisa dihapus aja Memorinya. memori. Jadi ketika lo dulu orang yang paling nentang sekali, lalu sekarang tiba-tiba orang yang paling dekat, pertanyaan kita, seberubah apa sih orang ini? Apakah dia nggak punya pikiran-pikiran ketika dia dulu maju sebagai capres ya melawan Jokowi? Apakah saat itu dia nggak punya pikiran-pikiran sendiri? Nggak punya ide-ide sendiri? Yang udah pasti dulu idenya bertentangan. Kalau ide-ide yang bertentangan ini kemudian nanti ketika dia jadi presiden, kekuasaan di tangan dia realisasi, berarti apa yang dilakukan Jokowi, posisi Pak Prabowo itu persis sama dengan Anies. Semua dienolin lagi nih. Iya. Gugur semuanya. Gugur semua. Gua ngelihat begini, kita menurut gua gini, dalam hal Prabowo pertanyaan lu tadi ada dua skenario lah. Pertama, dia berubah memang. Cara pandang berubah dan lain semuanya berubah. Dia ngelihat 4 tahun bersama Pak Jokowi misalnya dia ngelihat iya juga ya, ternyata saya salah selama ini. Walaupun mustahil sekali 4 tahun terjadi. Tapi oke lah. Nah, kemudian anggaplah begitu. Nah, kemudian yang pertanyaannya beneran nggak sih dia berubah? Nah, kita bisa menguji itu dari perilaku dia bukan perilaku, cara berpikir dia selama 4 tahun ini. Oh, selama dia jadi menteri. Selama dia jadi menteri dan selama jadi capres kan ngomong itu kan dari cara berpikir dia ya. Nah, tentu saja ada yang kasih masukan, tapi kan masukan difilter sama dia kan. Bisa aja misalnya, Pak, ini saya ada usul nih visi misi ini. Nggak bagus. Saya pilih yang ini kan dia bisa begitu kan. Nah, artinya pilihan-pilihan dia kelihatan selama ini. Tadi yang kita bilang kayaknya gayanya nggak Pak Jokowi banget deh. Dari pikiran-pikiran dia. Ngasih makan gratis, ngasih susu, ya itu Sinterklas, gaya Sinterklas. Gitu-gitu lah. Nah, sementara ini skenario kedua, jangan ini branding aja. Jangan-jangan sesuatu dia lagi menyembunyikan sesuatu ini branding agar aja. menang gitu. Tapi kan kita nggak artinya dengan begitu kita konsekuensinya menganggap misalnya Prabowo dia mau ngomong apa aja yang penting ketika pemilu orang seneng gitu lah ya. Misalnya kita nggak mau berpikir sejauh itulah. Kita menganggapnya misalnya anggaplah dia berubah betulan.
Memang terpengaruh oleh Jokowi. Dia sendiri mengakui kan, saya ini belajar banyak sama Pak Jokowi. Cuma memang kita ngelihat bahwa belajarnya itu belum mendalam banget nih. Cara berpikirnya masih beda banget nih. Orang berinteraksi selama sekian tahun ya, berinteraksi dalam arti cuma kerja kan, kerja 4 tahun dan selama ini menjadi orang yang pikirannya berbeda, gue nggak yakin udah menyerap semua. Yang kedua, kalau dia selalu mengidentifikasi bahwa dia adalah Jokowi, itu artinya kan kita harus akui dari program-program Pak Jokowi masih ada kekurangan lah. Iya, manusiawi dong. Pasti. Misalnya gini, program BLT atau program PKH banyak di lapangan. Loh iya, tetangga saya yang juga miskin nggak kebagian. Iya. Kan itu kekurangan. Iya, betul. Kalau bagi Pak Prabowo, udahlah nggak penting lah, kita lanjutkan aja yang ada. Artinya yang kurang-kurang itu nggak ditambah. Iya. Nah, harusnya cara berpikirnya jalanin tapi dengan memperbaiki yang kurang-kurang harus itu. Evaluasi penting ya. Evaluasi. Siapapun. Jadi kalaupun misalnya ngikut programnya Pak Jokowi, tetap saja dong harus ada peningkatan, pembaruan. Buat apa lo dipilih lagi? Dipilih kalau lo nggak melakukan perbaikan. Iya, betul. Dari konteks yang kecil misalnya sampai bantuan itu sampai ke tangan penerima, namanya itu ya, absennya itu. Ada nggak, bisa nggak dilakukan pengawasan? Karena ya selama ini kan banyak keluhan gitu. Contoh nih, contoh di tetangga gua tuh ada yang ngeluh kan, gara-gara Pak suami saya nggak dapat katanya bantuan waktu COVID. Kenapa? Kayaknya sih karena waktu dulu pemilihan RT dia nggak milih gitu, nggak milih RT yang ini, RT yang sekarang. Nah kayak gitu-gitu loh. Itu kan problem-problem yang praktis di masyarakat, tapi harus dihadapi, Benar. Nah kayak gitu, apalagi udah sampai level lebih ke atas gitu. Iya, ini kan problemnya karena sebetulnya kalau kita baca programnya Mas Ganjar ya, ada satu program menarik itu bagaimana integrasi data atau satu data. Gitu. Itu sebetulnya program Pak Jokowi juga. Iya. Tapi satu data. Nah sebetulnya terjadinya kerumitan BLT itu karena datanya tidak terorganize dengan baik kan. Ketika ini menjadi program utama, dengan sendirinya itu selesai itu. Distribusi ke orang-orang yang tepat itu selesai karena pangkalan datanya itu menyajikan data yang sama untuk semua. Iya. Lu akses dari manapun ya begitu, sama. Udah lengkap. Jadi memang sekarang ini kalau gua ya bro, gua merasa secara personal apa yang dilakukan Pak Jokowi ini bagus dalam pada hal-hal tertentu bahkan luar biasa. Nah ini penting untuk dilanjutkan agar kita bisa melangkah sampai pada titik di mana Indonesia itu makmur, kemudian keluar dari trap pendapatan menengah ya. Pertanyaannya adalah bisakah kita melihat secara kritis? Ya semua orang bisa ngomong melanjutkan Mas. Ya. Tapi bisakah kita melihat secara kritis dari program rencana visi misi setiap calon paslon gitu ya? Kita ngelihat emang ini yang semangatnya, dia ngomong melanjutkan, ini ngomong melanjutkan, tapi yang semangatnya paling dekat ini. Iya. Yang ini dia ngomong melanjutkan, tapi kok agak beda ya? Kalau sebetulnya gini, bukan cuma semangat yang paling dekat, semangat yang paling dekat, kemampuan yang paling memungkinkan, kemampuan manajemen. Dan itu kelihatan dari track recordnya dia. Track recordnya bagaimana misalnya Mas Ganjar punya kemampuan memimpin Jawa Tengah gitu kan, selama 10 tahun dan program-program Mas Ganjar di Jawa Tengah yang dia jalanin sendiri, yang dia eksekusi sendiri pada beberapa hal itu pengembangan dari program-program yang nasional. Lokalisasi lah. Dilokalkan sama Mas Ganjar dan kemudian di-upgrade gitu loh. Itu yang paling menarik sebetulnya. Jadi udah ada contoh loh. Betul. Bahwa nanti kayak soal hilirisasi. Pak Jokowi dengan konsep hilirisasi. Katakanlah kalau ada barang tambang bukan cuma jual nambang langsung dijual, tetapi diproses jadi barang setengah jadi, kayak smelternya gitu-gitu. Mas Ganjar bilang, hilirisasi sebagai dasar, tapi yang juga harus dikembangkan adalah industrialisasi. Betul. Jadi lo tambang di sini, katakanlah tambang apa kita? Tambang nikel. Nikel lah. Yang kita masih cukup membuat misalnya zat setelah nikel jadi zat setengah jadi diolah. Tapi pikiran Mas Ganjar nggak cukup di situ, kita harus punya pabrik baterai.
Kita harus punya pabrik stainless steel. Iya. Itu industrialisasi. Iya. Baterainya nggak cukup. Kita harus punya pabrik mobil listrik. Iya. Gitu loh bro. Nah kemarin jadi sudah sampai pada titik itu. Makanya ini menariknya. Itulah bahwa mana orang yang mengerti betul, mana yang enggak ya. Soal hilirisasi misalnya Mas Ganjar bilang pada akhirnya hilirisasi itu bukan cuma soal teknik, bukan cuma soal penerapan teknologi, bukan cuma soal nikel, bauksit, bukan cuma itu, tapi dia bahkan sampai menarik itu menjadi konsep abstrak bahwa hilirisasi ini maksudnya adalah hilirisasi kesejahteraan. Jadi bukan cuma kita ngomongin barang, tapi soal bagaimana barang itu kita kelola. Bener. Inputnya adalah outputnya adalah kesejahteraan buat kita semua. Nah, itu dia. Jadi itu yang menarik sebetulnya cari cara berpikirnya Mas Ganjar. Lo hilirisasi, lo punya tambang. Ya. Terus ada dari tambang itu lo punya smelter. Betul. Dari smelter lo punya baterai. Tapi kalau kemudian yang ngerjain tambang orang asing. Betul. Smelter punya orang asing dikerjain oleh orang asing. Betul. Terus buat kita dapatnya apa? Iya, sama aja nggak sejahtera nggak sejahtera juga. Kan yang dipikirin itu kan sama Mas Ganjar kan. Jadi bukan cuma hilirisasi industri, tetapi hilirisasi kesejahteraan. Betul. Itu kan cuma alat. Iya. Itu kan alat, tapi masalahnya bagaimana alat itu kita pakai untuk bareng-bareng nih. Untuk kesejahteraan bareng-bareng. Asli luar biasa nih bro. Jadi kita punya perspektif kan, bagaimana betul. melihat peta pilpres ini. Betul. Thank you Maki. Thank you Mas. Kita ketemu lagi minggu depan. Sip.